bikin ini dong gugatan. Jadi nanti bapak yang Dari SMP udah bisa bikin gugatan. Udah. Jadi kami lagi nonton nih. Tahu-tahu bapak nelpon, Dek pulang, ini ada gugatan mau dibuat. Pulang keluar deh jadi. Keluar dari bioskop jadi udah aku bilang. Hai, bersama saya Tisha di Lex One Podcast. Saat ini kita berada di segmen Mencari Menteri 2029. Saya ditemani oleh Mas Uli dikarenakan Dimas saat ini sedang dating dengan kliennya. Mas Uli, kan kita saat ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Mungkin Mas Uli bisa jelasin sedikit background-nya. Nah, jadi hari ini Lex One Podcast beruntung banget karena kedatangan Mas Firman yang biasa dipanggil Mas Adi ya. Hari ini menyempatkan diri untuk mampir, dan pertanyaan tentu kenapa spesial. Nah, ini aku mau jelasin satu-satu kenapa dia spesial. It's very special. Pertama ya, aku urutin ya. Mas Adi ini nama lengkapnya Dr. Haji Firman Freddy Busro, SHMOM CDL. Oke. Mas Adi ini menyelesaikan strata pendidikan S3 doktoralnya sebelum umur 40 tahun pada saat 38 tahun. Menyelesaikan doktornya dengan predikat cum laude 2,5 tahun. Ya kan? Terus juga Mas Adi ini adalah certified tax lawyer. Ya kan, dan baru aja terpilih sebagai ketua DPW Dewan Perwakilan Wilayah ya. Iya betul. Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia untuk wilayah Sumatera Selatan. Mas Adi ini juga ini seorang advokat dan pemilik kantor hukum, dan setahu saya kantor hukum ini sudah cukup lama dan sangat terkenal di wilayah Palembang. Dan yang namanya Polis Abdi Hukum. Oke. Terus juga kesehariannya Mas Adi ini adalah ketua Dewan Pembina pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda atau disingkat STIPADA. STIPADA ini salah satu sekolah tinggi hukum yang paling bergengsi di Kota Palembang. Gitu ya Mas Adi ya. Nah, terus ada lagi nih Tis. Mas Adi ini juga sebagai direktur dari sebuah perusahaan internet service provider yang namanya Freebling. Freebling itu sebetulnya singkatan nih dari namanya Mas Firman Freddy Busro, Freebling. Dan juga nggak ketinggalan nih, masih banyak kok. Ini diterusin. Wow, profesinya banyak ya. Ini Kak Adi ini ya, tolong dibantu ditambahin ya. Soalnya kita udah search juga ini udah dapet nih. Ini backgroundnya oke banget. Sebagai Duta Baca Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Wow. Oke, 2017 Gold Medal pada Kongres on Human Rights Justice di Saint Petersburg, Russia. Nah, dia dapat Gold Medal itu paper ya. Best paper and best presentation. That's it. Very excellent. Terus juga sekarang di STIPADA-nya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Kak Adi ini juga sebagai asisten profesor, ya kan? Dan masih banyak lagi, mungkinnya kalau terlewat, tolong hampir lupa. Pengarang buku-buku hukum, Oke? Di sana tuh bisa kelihatan tuh berapa buku sudah dikarang sama Kak Adi ini. Terus juga aktif menulis artikel hukum, baik di jurnal hukum internasional dan juga lokal. Okay? Dan tentu saja aktif mengajar. Dan kita beruntung banget, terima kasih ya kan, udah mampir di Lex One Podcast hari ini. Sama-sama, makasih juga. Wow, dengan umur yang sangat muda, mempunyai background yang luar biasa saat ini. Nanti kita akan perkenalkan dan kita langsung berbicara dengan Kak Adi. Saat ini kita mau ice breaking dulu sebentar untuk lebih mengenal Kak Adi lebih jauh. Akan tetapi kita karena kayaknya Sandy belum datang seperti biasa. Sen.
Sen, Iya. mau pesan ini minum. Oh iya, ada. Ada Pak Bos. Saya baru lihat ini. Kemana aja Pak Sen Bos? kurang perhatian banget. Kurang perhatian. Mas, Kak mau minum apa Kak? Air putih aja. Oh, Hangat, dingin? Dingin. Dingin. ini Pak Bos mau minum apa Pak Bos? Air putih dingin juga. Biasa. Biasa, teh manis. Mana? Hangat. Iya, Tunggu sebentar ya. pinter. Pinter banget. Tunggu sebentar ya. Jangan salah ya, Sen. Sen, jangan salah. Sekarang kita akan main ice breaking. Ini ada pertanyaan cepat, Mas. Cuma 5 pertanyaan, tapi kita mau cepat dijawab. Pertanyaan pertama, musik atau film? Musik. Mercy atau BMW? Mercy. Kangen atau dikangenin? Kangen. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Hidup cuko atau cocol cuko? Ngirup cukup. Pantai atau gunung? Pantai. Beli tanaman atau beli ikan cupang? Beli tanaman. Traveling atau shopping? Traveling. Oke, saya udah dengar semua jawabannya, jadi bisa ngira-ngira nih Mas Adi, Kak Adi kayak apa ya? Bisa ngira-ngira ya Kak Adi kayak apa? Kita lanjutin aja ya Kak Adi ke pertanyaan kita. Kak Adi, boleh nggak cerita dulu? Kan Kak Adi udah punya, kalau boleh tahu kan sekarang mungkin umurnya di antara 40-an ya. Tapi pasti early ya, early 40 dong. Iya. Pasti. Nah, mau tahu nih, dulu tuh kecilnya gimana sih Kak? Kok bisa punya banyak banget buku sekarang kan? Buku ada berapa Kak? Kalau buku sekarang saya terbit 8 Tuh beredar kan, nasional. lumayan kan, wow banget kan. Nah bisa seperti itu kayak gimana sih Kak waktu kecilnya? Jadi pengaruh dari almarhum Bapak juga. Jadi aku tuh dari SD SMP itu sudah sering ikut Bapak. Jadi kalau handle case, terus juga tukang ketik lah. Dari umur berapa tuh ikut Dari Bapak? SMP. Dari SMP udah Dari SMP itu udah disuruh almarhum ngetik segala macam, jadi bantu beliau dari SMP. Sampai dengan terus lah sampai kuliah dan lain-lain gitu. Jadi memang zaman SMP, dari SMP itu saya sudah mulai kerja juga di toko komputer, makanya juga punya usaha di bidang komputer juga gitu. Tapi pada waktu masa kecil itu kan biasanya anak-anak itu lebih suka bermain. Iya. Tapi kalau ini lebih beda ya Kak? Iya, jadi papa dulu tuh sudah ngajakin aku kerja gitu. Jadi dulu tuh dari SMP tuh makanya kan adek kan, dek katanya bikin ini dong gugatan. Jadi nanti bapak yang dari bikin. SMP udah bisa bikin gugatan. Udah. Jadi wow, luar biasa. Iya, jadi papa, jadi asistennya papa dulu. Dari SMP. Dari SMP. Jadi kan Tapi kalau weekend itu masih jalan nggak sih sama teman-teman dengan begitu? Nah, jadi uniknya tuh kalau zaman itu kan, jadi kan jalan tuh. Tapi udah dibatasin, nanti kamu pulang jam berapa ya? Jam 7 udah harus di rumah karena papa ada case nih, butuh diketikin gitu. Berarti weekend dari pagi sampai jam 7 malam masih bisa boleh fun, have fun. Kan anak masih SMP, SMA tuh biasanya kan jalan-jalan atau apa sama teman gitu kan. Sampai ke pacaran pas di pacaran mau zaman kuliah kan. Jadi papa tuh sering kalau misalnya kita lagi jalan nih, ini kejadiannya sama istri saya sekarang kan. Jadi kami lagi nonton nih, tahu-tahu papa nelpon, "Dek, pulang, ini ada gugatan mau dibuat." Pulang keluar deh jadi. Keluar dari bioskop. Jadi udah aku bilang, untungnya pacarku sekarang jadi istri kan, ngerti kan. Jadi karena dari dulu ya. Boleh tahu pacarannya berapa lama? Lama banget pokoknya dari SMA kelas 2 sampai dengan nikah. Sampai nikah. Iya. Wow, berarti udah sangat mengerti banget ya. Iya. Tapi luar biasa sih, dari SMP bisa bikin gugatan. Kalau ditanya sih, kita setelah selesai itu belum tentu bisa bikin gugatan setelah advokat ya. bener, luar biasa ya. Terus ini Mas Adi, ya, itu kan masa kecilnya ya. Ya. Dan kalau kita dengar dari ceritanya luar biasa ya, berbeda dengan masa kecil kita. Ya kan, ya kebanyakan ya sudah mengenal yang namanya dunia hukum sejak SMP ya bikin gugatan. Nah ini kan berderet profesi yang diemban dan tanggung jawab yang sedemikian banyak ini. Ini gimana ngaturnya? Ngatur waktunya itu loh. Sebagai ketua dewan pembina, sebagai dosen, sebagai ketua DPW, sebagai advokat itu gimana Mas Adi ngaturnya? Mungkin yang lain pengen tahu gimana sih dengan profesi
Satu saat itu ngatur waktunya. Ya, jadi saya memang sudah terbiasa untuk memanage waktu. Jadi bagi saya, jadi saya itu sudah tidur kalau jam 9 sudah harus tidur. Oh. Jam 9 harus tidur dan udah kebiasaan tuh jam 3 pasti bangun. Oh. Jam 3 udah bangun terus langsung tahajud kan. Terus nanti abis tahajud kan ada waktu selat tuh. Nah, disitulah saya ngerjain misalnya ngecek email, terus juga misalnya bikin slide presentasi gitu kan. Terus juga nanti misalnya buat flowchart untuk pengembangan usaha dan lain-lain, meriksa pembukuan. Nah, nanti subuh kan sekitar 4:30 tuh sholat, habis sholat kemudian saya olahraga jogging gitu 1 jam jadi 5:30. Jadi udah terbiasa jadi satu ritme seperti itu. Okay. Jadi kalau mau nelpon saya jam 9 jangan diharap. Saya pasti udah tidur. Tapi kalau jam 3 pagi justru bisa dapat. Pasti dapat. Makanya kalau temen WA gitu pesen kan. Nanti aku pasti jamnya jam 3 jam 4 pastinya. Karena kalau jam 9 udah tidur. Gitu. Jadi memang harus di manage gitu. Oke. Luar biasa ya, dengar ceritanya Mas dengan maksudnya masih gini dengan deret prestasi juga kalau kita bisa bilang ya. Nah, Mas, Kak, kita bisa tahu nggak sih kalau misalnya pada saat di kuliah itu udah aktif nggak sih di organisasi? Aktif banget. Jadi di anggota BEM Unsri juga Fakultas Hukum, terus juga pernah jadi ketua teater tenis ya. Saya tuh kalau organisasi tuh dari SD udah, dari pramuka, terus juga dari OSIS gitu kan. Kalau misalnya dengan kehidupan sekarang, kira-kira berguna nggak sih organisasi-organisasi itu? Berguna banget. Jadi itu yang membentuk karakter kita buat survive, tangguh gitu kan, dan juga kemahiran untuk berbicara juga gitu. Itu yang sangat membentuk juga gitu. Dengan profesi yang banyak itu sekarang ya. Betul. Sangat berguna. Jadi teman-teman kalau misalnya yang sekarang masih SMP, SMA atau kuliah, sangat disarankan untuk aktif di organisasi. Nah, Mas, kan kita mau tanya. Kita tahu juga bahwa Mas tuh dulunya termasuk bukan salah satu ya, memang lulusan terbaik di Unsri ya. Iya, benar. betul. Gimana sih bisa jadi lulusan terbaik? Apa belajar terus, nggak jalan-jalan, nggak pacaran? Karena kan pacaran udah dari SMA. Iya. Udah lah pacarannya telepon aja lah, nggak usah jalan-jalan gitu. Karena kan ini gimana sih bisa sampai gitu? Iya, memang pada waktu itu saya memang udah terbiasa manage waktu kan. Jadi memang saya dalam satu hari pasti saya sempetin waktu untuk baca dan lain-lain. Dan kalau hari Minggu tuh memang ya saatnya pacaran lah gitu ya, jalan sama pacar gitu. Sampai jam 7 tapi kan? Sampai jam 7. Nggak pernah lebih. Karena kalau lebih pasti papa marah gitu. Jam 7 sama papa kan biasanya udah nunggu. Jadi ada aja yang harus dikerjain. Jadi kan papa itu kan lawyer. Dibayar nggak? Enggak. Tapi terbayar dengan profesi sekarang ya Mas, apa yang dilakukan oleh Kak Adi zaman dulu ya. Seneng pada waktu itu, nggak merasa terpaksa. Seneng, jadi ada semacam kayak apa ya, passion juga gitu. Makanya kan jadi arahnya tuh ke mana ya, ke arah ke lawyer memang kan. Sebenarnya dulu uak-uak ya gitu kan, pada ngarepin Adi tuh ngikutin salah satu dokter juga, jadi dokter beliau juga profesor juga dua-duanya di UI gitu kan. Waktu itu ngarepin, tapi aku bilang aku lebih passionnya ke hukum gitu. Tapi kalau ngelihat backgroundnya dari kemarin, dari tadi itu kan Mas juga jelasin maksudnya juga pernah di beberapa profesi kan. Betul. Tapi memang passionnya itu udah jadi lawyer dari awal di bidang hukum. Betul. Atau memang benar-benar lawyer? Apa bisa nanti kan banyak hukum tuh banyak. Apa memang udah lawyer? Enggak, justru sebelum ke sini saya tuh sebetulnya begitu lulus terima di kejaksaan 2001 sampai 2005, terus mengundurkan diri karena nggak sesuai passion kan. Terus ceritanya tes lawyer lulus kan, tapi pada waktu itu saya tuh temenin istri ceritanya tes di BPN. Ternyata saya yang lulus, istri saya nggak lulus kan. Nah akhirnya saya bilang sama ayah pertama, ayah gitu kan, saya lulus lawyer, alhamdulillah, akhirnya ada yang nerusin kata bapak gitu. Terus minggu kemudian bapak
aku cerita lagi sama bapak, alhamdulillah ya aku lulus di BPN. Marah-marah loh, kok kamu ngapain tes PNS lagi? Kamu kan udah ini, akhirnya rapat keluarga, rapat keluarga sama pihak, akhirnya kalah suara bapak. Jadi mertua segala macam, udahlah PNS lagi. Akhirnya masuklah PNS 2006 sampai dengan 2016. Oh, Gitu. 10 tahun. 10 tahun. Lumayan. Terakhir sebagai kasubsi perkara di kantor pertanahan Kota Palembang. Oke. Sebelum kita lanjutin pembicaraan dengan Kak Adi, kita udah lama kan, kita belum minum nih. Tunggu ya, Kak, maaf nih. Sen, ini biasa Kak. Sandy, suka lama. Sen, Oh iya, lama banget datangnya. ya tadi habis sholat Kak. Lama ya Kak ya? Oke, Iya. kalau lama. Mas, airnya Mas ya? Iya, kasih ya. Ini masih jomblo Mas, kalau ada ininya. Nih, nggak bakal salah nih kali ini. Sen tadi mintanya teh manis, Sen. Ya gue mah tinggal bawain aja, itu kan gue sediain dari properti. Ya ampun, wih, udah sana pergi tadi. Yaudah, Aman. ya Mas, sorry. Iya. Hati jalan ya. Iya. Ayo Mas, boleh lanjut pertanyaannya ke Ini Kak Adi. kita mau ada pertanyaan lanjutan buat Kak Adi. Ini kalau misalkan banyak, mungkin kan tips juga bagi adik-adik yang baru selesai S1 atau menjelang menyelesaikan S1. Kalau pengalamannya Kak Adi, itu dulu setelah selesai S1 apa langsung melanjutkan ke S2 atau sambil bekerja melakukan menyelesaikan S2 itu. Dan kalau dari pandangan Kak Adi, mana yang baik menurut Kak Adi? Setelah selesai, kan banyak mau santai dulu apa, ini apa langsung aja ngambil S2-nya atau cari pekerjaan sambil bekerja atau bekerja dulu terus break baru ngambil S2. Ini gimana nih tipsnya yang sudah menyelesaikan sampai strata 3 ini yang mungkin bisa di-share sama adik-adik di luar sana. Oke, jadi kalau sarannya tuh setelah tamat S1 itu fokus cari kerja dulu. Terus nanti pas sambil kerja baru lanjut ke S2 gitu. Karena apa? Pengalaman kita kerja itu yang kemudian nanti akan ngebentuk ya karakter kita, dan juga karena di dunia kerja itu kan sangat different ya sama dengan waktu pas kita learning ya, pas belajar. Nah, jadi disitulah kita melihat khususnya untuk hukum, prakteknya hukumnya seperti apa. Karena pada waktu saya dulu tamat 2001 saya langsung apply, terus alhamdulillah keterima di kejaksaan, langsung bekerja, sehingga kita pada waktu itu sudah langsung menerapkan ya kerjaan kita gitu. Dan aku lanjutnya 2003 baru 2002 aku lanjut ke S2, terus 2005 selesai S2-nya. Nah, untuk S2 terus kan S3. Nah, saya pertanyaannya gini nih, Kak. Apa itu karena memang ingin diri sendiri atau di-encourage oleh orang tua? Ya, jadi ceritanya waktu itu kan aku udah nyaman jadi ASN. Nah, kemudian bapak kan sakit 2010 tuh udah mulai sakit. Terus 2011 kan bapak meninggal tanggal 2 Juli. Nah, disitulah sebelum almarhum meninggal itu beliau titip pesan suruh untuk menjaga Stipada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Dia sampai berpesan pada waktu itu di Singapura kan dirawat, jadi di Mount Elizabeth gitu. Terus dia pesan titip Stipada, paling nggak usah berkembang, bertahan aja udah cukup. Karena memang itu persaingan perguruan tinggi kan agak berat ya. Nah, akhirnya bapak meninggal, terus waktu itu aku masih masih PNS sebagai di BPN, sudah menjabat pada waktu itu kasubsi perkara gitu kan. Nah, akhirnya saya putuskan 2013 akhir itu mengambil S3, dan alhamdulillah 2016 itu sidang terbuka. Kalau selesainya itu udah pada tahun 2015 itu udah selesai. Dari situlah kemudian aku mengundurkan diri
dari ASN dan fokus untuk mengurus Stipada. Pada waktu itu Stipada masih hanya S1. Sekarang kemudian aku kembangkan ada pendidikan advokat, pendidikan pengacara pajak, sama S2 sekarang. Gitu. Nah, ini Mas Adi nih, kan S3-nya kan predikatnya cum laude ya. Nah, kita pengen tahu tuh, itu waktu itu disertasinya tentang apa? Ya, jadi disertasi aku waktu itu tentang kebijakan pertanahan dalam penataan konflik pertanahan. Mengambil studi kasusnya, kasus Mesuji, konflik pertanahannya. Pada waktu itu memang sedang ramai dan kebetulan aku sebagai anggota tim penyelesaian sengketa dari kantor wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan. Jadi aku ikut langsung ke lapangan sehingga materi untuk disertasi itu aku sudah milikin. Gitu. Jadi ini 2,5 tahun loh. Ya. Dari 2013 sampai 2015. Iya. Kan 2 tahun. 2016 kan berarti 3 tahun. Tapi ini 2,5 tahun udah lulus. Itu gimana Mas? Apa udah bikin tulisan dulu baru masukin? Kan biasanya PhD itu susah ya. Iya. Kita tahu kan susah ya. Betul. Jadi karena kebutuhan anggota tim, jadi aku udah punya data. Dan karena ini, dari data karena kasusnya tentang BPN ya. iya, dan memang semua tugas-tugas. Nah, ini tips juga nih buat yang biar cepat selesai ya PhD. Kalau bisa semua tugas itu nanti diarahkan ke disertasi langsung. Jadi nanti pada saat kita penulisan disertasi, tulisan kita itu yang semua tugas-tugas itu sudah kita rangkum aja jadi disertasi. Itu tipsnya. Jadi jangan nanti kita dikasih tugas gini kan banyak tuh mata kuliahnya, ada filsafat hukum ya, kemudian nanti ada metode penelitian, kemudian nanti ada hukum progresif dan lain-lain. Nah itu pada saat buat tugas udah diarahkan ke arah disertasi, hanya dibedain perspektifnya aja sedikit sama teori-teorinya. Jadi pada waktu kita udah selesai studi kan kurang lebih kan 3 semester tuh. 3 semester tuh kalau saya kemarin itu udah jadi sampai ke bab 4 gitu dan plus data gitu kan. Wow. Jadi keren. sudah tinggal merangkai aja jadi gitu. Mas, sekarang saya ada pertanyaan. Seberapa penting edukasi menurut Mas? Karena sekarang kan anak-anak ini kan mereka berpikir ya udahlah nggak perlu tinggi-tinggi sekolah, yang penting keahlian, bisa ahli ini ahli itu. Seberapa penting sih sekolah? Sangat penting sekali karena sekolah itu selain transfer knowledge ya, itu karakter building juga, jadi membentuk karakter. Itu yang pertama. Kedua, untuk meyakinkan orang, tentunya kan orang akan melihat hitam putih ijazah gitu kan. Kita punya skill tapi kalau tidak bisa dibuktikan gitu kan, ya orang tidak akan tahu pendidikan kita sebagaimana. Memang bukan semata-mata itu sekolah ya, tetapi dengan sekolah dan juga dengan pengalaman dari bekerja dan lain-lain juga, itu yang kemudian akan memiliki nilai plus bagi orang tersebut. Saya pun sampai sekarang terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri. Jadi selalu ter-challenge sendiri kita bahwa gimana sih supaya kita eksis dan berbeda dengan orang lain. Karena gimana? Ada nggak sih keinginan untuk menjadi kayak papa, jadi profesor? Kalau saya terus terang mungkin tidak akan mampu menyaingi pesona dari almarhum, tapi saya ingin menjadi sosok yang sendiri. Saya ingin jadi sosok. Tapi kita kan tahu sosok papa tuh terkenal ya. Iya, jadi saya memang sekarang sedang mengejar. Ini lagi mengurus ke pangkat untuk associate prof, karena sekarang kepangkatan dosen saya di asisten profesor. Nah, sekarang sedang mengajukan, doain aja dalam tahun ini ya keluar associate prof. Kalau udah associate prof, tinggal selangkah lagi. Ada nggak kata-kata papa yang sangat teringat sampai sekarang, yang selalu menguatkan dan digunakan oleh Kak Adi nih? Oh ya, ini mengencourage gue, kata-kata papa gitu. Ada nggak? Ada. Jadi saya selalu ingat bahwa apabila kamu bisa melakukan orang yang tidak bisa orang lain lakukan seperti biasa, maka kamu akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dan tentunya sangat berbeda di masyarakat. Jadi kita harus bisa melakukan apa yang orang nggak mampu kita lakuin, gitu. Wow. Filosofi dari almarhum papa. Iya.